Bingung. Lagi ngapain, Bu? Ini Bu, saya bingung cara untuk mengumpulkan data. Oh iya, ini ada solusinya. Solusi? Iya, simak berikut ini. Mau belajar bersama? Ya. Ayo. Data itu tidak datang begitu saja loh. Data harus dikumpulkan dengan cara yang tepat. Disinilah kita masuk ke tahap pertama dalam dunia data science, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, data collection. Mudahnya, bayangin aja, data collection itu kayak kamu lagi ngerjain tugas sekolah. Waktu kamu dapat tugas, kamu tidak langsung menuliskan, pasti kamu punya langkah-langkah biar hasilnya tepat. Nah, di data collection juga begitu. Ada beberapa tahapan penting. Tahapan yang pertama adalah identification and planning. Di tahap ini, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Kita perlu tahu data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Intinya, sebelum mengambil data, kita harus punya tujuan yang jelas. Tahap kedua adalah data source atau sumber data. Pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat. Tahapan yang ketiga adalah data acquisition, yaitu proses pengambilan data. Contohnya, scraping digunakan untuk mengambil data dari website, sedangkan API digunakan untuk mengambil data secara langsung dari sistem. Jadi, proses pengambilan data bisa menggunakan beberapa metode ini. Tahapan yang keempat adalah data quality assurance. Data yang sudah diperoleh harus diperiksa melalui validasi data, pembersihan data, dan konsistensi data. Hal ini penting agar data yang digunakan benar-benar berkualitas. Dan tahapan yang terakhir adalah reporting and storage. Data yang sudah bersih perlu disimpan dengan baik dan didokumentasikan. Dengan begitu, data bisa digunakan kembali di masa depan. Sekarang, paham kan alurnya? Mulai dari awal sampai akhir. Tapi, masalahnya, bagaimana sih cara mendapatkan datanya? Nah, ada beberapa cara nih yang biasa digunakan dalam data collection. Beberapa metode penting dalam data collection yang perlu kamu ketahui ya. Pertama, bisa mengunduh data publik melalui web kaggle.com atau uci.com. Kedua, bisa menggunakan API dari suatu website. Yang ketiga, REST API GitHub. Yang keempat, bisa menggunakan metode crawling dan scraping. Serta yang terakhir, bisa melalui API endpoint website. Sekarang kita akan masuk ke praktik data collection. Pada sesi ini, kita akan mencoba mengambil data dari sumber nyata menggunakan Google Colab. Di tahap ini, kita akan mulai mengambil dataset langsung dari Kaggle menggunakan Google Colab. Kaggle.com adalah platform yang menyediakan berbagai dataset yang bisa langsung digunakan untuk analisis. Pertama, kita install dulu library Kaggle supaya Colab bisa terhubung ke akun Kaggle kita. Setelah itu, kita upload file kaggle.json yang berisi API key. File ini bisa kamu download dari akun Kaggle masing-masing. Kalau sudah diupload, kita pindahkan file tersebut ke folder yang sesuai dan atur permissionnya supaya aman digunakan. Selanjutnya, kita bisa langsung download dataset yang kita butuhkan dengan perintah dari Kaggle.
Setelah proses download selesai, jangan lupa kita ekstrak filenya supaya bisa dibaca oleh Python. Nah, sampai di sini, dataset sudah berhasil kita ambil dan siap untuk kita olah di tahap berikutnya. Cara yang kedua yaitu menggunakan API. Yuk kita ambil data negara dari API dengan cara yang simpel banget. Pertama, kita import dulu library yang dibutuhkan yaitu requests, pandas, dan OS. Lalu kita akses API countries lewat URL yang sudah kita tentukan. Di sini kita cuma ambil data penting seperti nama negara, ibu kota, region, populasi, dan luas wilayah. Setelah itu, kita kirim request ke API. Kalau berhasil, datanya langsung kita ambil dan kita looping satu persatu. Lalu kita rapikan jadi list yang lebih terstruktur. Kemudian kita ubah jadi data frame biar lebih enak dibaca dan diolah. Terakhir, simpan ke file CSV dan selesai, data negara dari seluruh dunia sekarang sudah siap kita gunakan. Gimana? Ternyata ambil data itu nggak sesulit yang dibayangkan kan? Mulai dari download dataset, scraping, sampai ambil data dari API. Semuanya bisa kita lakukan dengan mudah. Semoga bisa membantu kalian jadi lebih paham gimana sih cara ngumpulin data yang benar. Dan nantinya bisa diolah jadi insight yang keren. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.